Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Perkenalkan, nama saya Fikri Ramadana, mahasiswa Universitas Negeri Medan, jurusan Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mana tugas CJR pada mata kuliah termodinamika, yang dosen pengampunya yaitu pertama Bapak Janter P. Simanjunta STMT PhD dan Bapak Eswanto STM Eng IPP. Di sini jurnal yang saya review berjudul Deskripsi Keterampilan Proses Sains Mahasiswa pada Materi Termodinamika. Di situ sudah ada tabel dikerjakan oleh saya sendiri, Fikri Ramadana, dengan NIM 52111222006 di kelas PTOA. Ada ISSN-nya, tahun terbitnya, doi, link saya mengakses di internet, ada volume dan nomor terbitan. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan CJR atau Critical Journal Review tentang deskripsi keterampilan proses sains mahasiswa pada materi termodinamika. CJR ini telah saya susun sebaik-baiknya dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan CJR ini. Dan harapan saya semoga CJR ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca untuk kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi. Terlepas dari semua itu, saya menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasa. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Akhir kata, saya berharap semoga CJR tentang deskripsi keterampilan proses sains mahasiswa pada materi termodinamika ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi terhadap pembaca. Medan, Februari 2022, Fikri Ramadana, 52111222006. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterampilan proses sains mahasiswa program studi pendidikan fisika pada materi hukum termodinamika. Populasi penelitian ini ialah mahasiswa program studi pendidikan fisika Universitas Jambi angkatan 2017, teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling. Jadi sampel penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa pendidikan fisika Universitas Jambi dengan total 91 mahasiswa di angkatan 2017. Indikator keterampilan proses yang diamati meliputi observasi, klasifikasi, membuat hipotesis, hubungan antar variabel, merencanakan percobaan, mengukur, memperoleh dan memproses data, analisis percobaan, komunikasi, serta kesimpulan. Data keterampilan proses diukur melalui lembar observasi pada saat praktikan melakukan kegiatan praktikum hukum termodinamika. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini, keterampilan proses sains mahasiswa fisika bervariasi dari kategori baik dan juga tidak baik. Oleh karena itu, perlu adanya buku panduan praktikum berbasis keterampilan proses untuk meningkatkan keterampilan proses sains mahasiswa melalui kegiatan praktikum. Berikut daftar isinya. Kita masuk bagian bab 1, yaitu pendahuluan. 1.1 Permasalahan masalah. Keterampilan proses sains merupakan kemampuan dalam mengelola tindakan sekaligus pemikiran ilmiah guna mengembangkan pemahaman konsep ilmiah untuk menunjang kemampuan-kemampuan berikutnya. Keterampilan proses penting bagi mahasiswa untuk menyelesaikan persoalan fisika di lingkungan sekitarnya maupun saat proses pembelajaran berlangsung. Mahasiswa sebagai calon guru fisika atau tenaga pendidik yang profesional memiliki tugas membimbing, melatih serta membangun pengetahuan siswa. Hal ini mewajibkan mahasiswa untuk menguasai keterampilan proses sains, karena sebagian besar ilmu fisika yang diajarkan menekankan materi yang berpusat pada aktivitas. Tugas penting seorang pendidik sains ialah membuat
untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir para ilmuwan. Seorang guru fisika atau calon guru yang tidak memiliki keterampilan proses sains ketika mengajar di kelas hanya bisa menyampaikan konsep saja dengan metode ajar konvensional. Hal ini membuat siswa memperlakukan fisika sebagai kumpulan pengetahuan dan cenderung hanya menguasai konsep-konsep fisika tanpa memahami proses terjadinya. 1.2 yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis gambaran keterampilan proses mahasiswa pendidikan fisika pada materi termodinamika. Bab 2 kajian pustaka. Karamustafoglu berpendapat bahwa keterampilan proses sains adalah keterampilan khusus yang memberikan kemudahan dalam mempelajari sains, mengaktifkan siswa, mengembangkan rasa tanggung jawab siswa, meningkatkan makna dalam belajar, serta mengajari siswa tentang metode penelitian. Murni 2018. Keterampilan proses sains bertujuan untuk membangun konsep ilmu pengetahuan dalam menyelidiki suatu fenomena alam di sekitar kita. Hartini dan Miriam 2018. Turiman DKK 2012 mengatakan keterampilan proses sains terdiri atas keterampilan proses dasar, mengamati, meringkas, mengukur, mengkomunikasikan, mengklasifikasikan, memprediksi, menggunakan hubungan ruang waktu, dan menggunakan angka adalah bagian dari keterampilan proses dasar. Dan keterampilan proses terpadu mengidentifikasi variabel, membangun tabel data, membangun grafik, menggambarkan hubungan antar variabel, memperoleh dan memproses data, menganalisis investigasi, membangun hipotesis, mendefinisikan variasi secara operasional, merancang penyelidikan, dan bereksperimen. Adapun keterampilan proses yang difokuskan dalam penelitian ini adalah keterampilan proses dasar. Proses dasar yang meliputi observasi, klasifikasi, komunikasi, mengukur, dan kesimpulan, serta keterampilan proses integrasi yang meliputi keterampilan membuat hipotesis, hubungan antar variabel, memperoleh dan memproses data, analisis percobaan, dan merencanakan percobaan. Keterampilan proses sains, baik yang dasar maupun integrasi, sangat penting untuk dikuasai mahasiswa pendidikan fisika sebagai calon guru. Penerapan keterampilan proses dalam pembelajaran merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh setiap guru dalam pembelajarannya. Dimyati dan Uciono 2013. Keterampilan proses merupakan suatu pendekatan belajar mengajar yang mengarah pada pertumbuhan dan pengembangan sejumlah keterampilan tertentu pada diri mahasiswa calon guru, sehingga mampu untuk memproses informasi dan menemukan hal-hal baru yang bermanfaat baik berupa fakta, konsep, pengembangan sikap, dan nilai. Wardani 2008. Selanjutnya bab 3 metodologi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Populasi penelitian yang diambil ialah mahasiswa pendidikan fisika program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi angkatan 2017 yang mengambil mata kuliah fisika dasar. Sampel penelitian ialah seluruh mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2017 yang berjumlah 91 orang. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu total sampling. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini ialah lembar observasi keterampilan proses sains yang sudah divalidasi oleh validator ahli. Hal yang diamati dalam penelitian ini adalah keterampilan proses yang dimiliki mahasiswa saat melakukan kegiatan praktikum di Laboratorium Fisika Universitas Jambi. Observasi ini dibantu oleh observer yang berjumlah 20 orang. Data yang diperoleh dicari presentasi kemudian dinyatakan dalam beberapa bentuk kategori seperti pada tabel 1, yaitu kategorinya sangat tidak baik, baik, dan sangat baik. Keterampilan proses sains dasar yang diamati adalah observasi, klasifikasi, mengukur, komunikasi, dan kesimpulan. Keterampilan proses sains terintegrasi indikator yang diamati yaitu membuat hipotesis, hubungan antar variabel, memperoleh dan memproses data, analisis percobaan, dan merencanakan percobaan. Itu hasil dan pembahasan. Hasil dari observasi 10 indikator keterampilan proses sains ditunjukkan pada tabel 2. Di situ keterampilan proses sains dibagi menjadi 2 yaitu dasar dan terintegrasi. Pada dasar yaitu ada observasi, klasifikasi, mengukur, komunikasi, dan kesimpulan. Pada integrasi membuat hipotesis, hubungan antar variabel, memperoleh dan memproses data, analisis percobaan, dan merencanakan percobaan.
Ini yang keterampilan proses sains bagi mahasiswa pendidikan fisika, di mana keterampilan proses sains sendiri adalah keterampilan yang memfasilitasi pembelajaran pada ilmu fisika, memastikan mahasiswa partisipasi aktif, mengembangkan rasa tanggung jawab mahasiswa dalam pembelajaran mereka sendiri, meningkatkan permanen pembelajaran, dan juga membuat mahasiswa memperoleh cara dan metode penelitian, yaitu memastikan berpikir dan berperilaku seperti seorang ilmuwan. Hasil penelitian terlihat bahwa hasil keterampilan proses sains mahasiswa per indikator bervariasi dari kategori tidak baik, baik, dan sangat baik. Meskipun 3 indikator keterampilan proses sains dasar termasuk dalam kategori baik, namun masih ditemukan 2 indikator lainnya yang masuk dalam kategori tidak baik. Kedua indikator tersebut adalah keterampilan klasifikasi dan keterampilan komunikasi. Ada alasan mengapa keterampilan klasifikasi mahasiswa rendah, yaitu mahasiswa menyatakan bahwa mereka kurang berpengalaman dalam mengenali dan menggunakan alat-alat praktikum karena sewaktu menempuh jenjang pendidikan sekolah menengah jarang melakukan kegiatan praktikum. Sedangkan kegiatan praktikum sangat membantu siswa dalam membantu mengenali dan menggunakan alat-alat yang berkaitan dengan kegiatan di laboratorium. Kustijono, Jatmiko, dan Ibrahim 2018 mengatakan eksperimen atau kegiatan praktikum sangat diperlukan untuk melatih siswa untuk melakukan penyelidikan seperti yang direncanakan, sistematis, dan mengembangkan keterampilan proses sains. Selain itu, kegiatan praktikum adalah kegiatan yang menyenangkan yang dilakukan dalam pembelajaran untuk membantu mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan ilmiah. Ratamun dan Osman 2018. Investigasi tingkat keterampilan proses sains mahasiswa merupakan salah satu aspek penting dalam proses memutuskan apa yang perlu dipertimbangkan dalam meningkatkan pendidikan. Tosun 2018. Rendahnya keterampilan komunikasi disebabkan karena mahasiswa tidak dapat mengelompokkan data atau informasi yang akan disampaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan klasifikasi akan mempengaruhi keterampilan komunikasi. Keterampilan proses terintegrasi pada kegiatan praktikum termodinamika didapatkan bahwa keterampilan membuat hipotesis, hubungan antar variabel, analisis percobaan, dan merencanakan percobaan yang dimiliki mahasiswa termasuk kategori baik dengan persentase berturut-urut sebesar 51,64%, 42,85%, 32,96%, dan 42,85%. Hal ini didasarkan pada kemampuan observasi mahasiswa yang tergolong tinggi pada praktikum ini. Kemampuan observasi merupakan keterampilan yang paling mendasar yang mendukung penguasaan keterampilan. Berikutnya, ketika siswa melakukan pengamatan dan penganalisis hasil observasi, maka siswa akan menentukan pola yang dapat memprediksi keadaan yang belum terjadi atau diamati. Siska, Kurnia, dan Sunaria 2013. Selanjutnya bab 5. Kesimpulan. Keterampilan proses sains dasar mahasiswa berada pada kategori baik adalah keterampilan observasi, keterampilan mengukur, dan keterampilan membuat kesimpulan, sedangkan keterampilan proses sains dasar yang belum dikuasai oleh mahasiswa adalah keterampilan klasifikasi, komunikasi. Keterampilan proses sains terintegrasi mahasiswa berada pada kategori baik adalah keterampilan membuat hipotesis, hubungan antar variabel, analisis percobaan, dan merencanakan percobaan, sedangkan keterampilan proses sains terintegrasi yang belum dikuasai oleh mahasiswa adalah keterampilan memperoleh dan memproses data. Hasil penelitian ini merupakan deskripsi awal keterampilan proses sains dengan kelebihan agar dapat memperbaiki keterampilan proses sains mahasiswa melalui kegiatan praktikum, sedangkan kelemahan dan penelitian ini adalah
kesulitan mahasiswa dalam beradaptasi dengan menggunakan penuntun praktikum yang menghendaki mahasiswa melakukan praktikum secara mandiri. Program studi pendidikan fisika hendaklah dapat menerapkan buku panduan praktikum berbasis keterampilan proses untuk meningkatkan keterampilan proses sains melalui kegiatan praktikum. Baiklah, selanjutnya demikianlah presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk para pembaca dan pendengar. Jika ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.